Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, hendaklah kemudian kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kita berupa kesempatan dan juga kesehatan serta nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam yang membuat pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama berbahagia. Tentunya seperti itu yang kita harapkan. Seterusnya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang insya Allah sebagai umatnya yang selalu bersalawat kemudian mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya, besar sekali harapan kita agar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali permohonan maaf sebesar-besarnya dari saya selaku MC. Mohon maaf Ustaz Lilik karena ini dadakan. Saya nggak pernah bawa acara kayak gini, tiba-tiba disuruh MC, ya mohon maaf kalau ada kesalahan di sana sini. Kemudian yang saya hormati keluarga berkeluarga dari ananda kita, adik kita, Marsifah ya, mohon maaf, Marsifah, keluarga besar dari Simelu, kami ucapkan selamat datang, selamat berbahagia. Inilah kondisi keluarga besar kami di sini. Jadi kalau ada kesalahan dalam penyambutan kami, ya beginilah memang kondisi keluarga besar kami di sini, Pak, Bu. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini bisa mempererat hubungan silah ukhuwah di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Ustadz Nawir yang telah hadir pada pagi hari ini, seluruh keluarga besar bermohon juga kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ribuan curahan rahmatnya kepada kita yang hadir di sini, terutama kedua mempelai yang sedang berbahagia tentunya pada pagi hari ini. Untuk tidak memperpanjang kalam, alangkah baiknya kita mulai saja acara tausiah nikah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, untuk mengambil keberkahan, mari sama-sama kita lafazkan umur kitab Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita dengarkan bersama-sama tausiah nikah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nawiruddin. Kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha yaskuna ilaiha. Wa qala aidan wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum adwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan keluarga dari ahli bait, yaitu Ustadz Lilik Suhendra selaku sebagai keluarga atau orang tua dari mempelai laki-laki, dan juga yang kami muliakan yaitu tamu kita dari Aceh, dari Semeru, Pak Karsono beserta keluarga besar yang telah hadir, yang kami muliakan kedua mempelai, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita semua hadir ke bait ini untuk melaksanakan ataupun mengikuti acara walimatul urus, walaupun nikahnya sudah dilaksanakan, dipelaksanakan walimatul urus, atau bahasa kalau di kita, kalau ini resepsinya dilaksanakan di tempat laki-laki, ngunduh mantu, ya, itulah kira-kira. Sama-sama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan, luangan waktu, dan tentunya yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir ke bait ini untuk melaksanakan tadi, menyaksikan ataupun mengikuti acara walimatul urus. Ini saya pengantin enggak siapa namanya? Muhammad Irsandi Pranata dengan Marsyifah. Dan selanjutnya lupa kita perbanyak bacakan salawat dan salam, kita hadiahkan ke hadibahan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak kita bacakan salawat dan salam kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Insyaallah kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan yang namanya pernikahan, ini adalah merupakan pemenuhan dari
apa yang disebut dengan ghorizah, atau kalau jamaknya dalam bahasa Arab itu gharaid, ya bahasa kita itu naluri. Jadi pada kita ini, manusia ini Allah ciptakan selain daripada yaitu disebut dengan khosiatul insan, potensi kemanusiaan kita diciptakan pada kita itu akal. Kemudian juga pada kita diciptakan, Allah menciptakan kita ini hajatul udawiyah, kebutuhan pokok kita, ya, yaitu makan, minum, tidur, BAB dan sebagainya. Allah juga menciptakan pada kita itu disebut dengan ghoridah tadi, naluri. Naluri itu ada 3, yaitu yang pertama ghoridatul tadayun, naluri beragama. Kemudian yang kedua ghoridatul baqo, naluri mempertahankan diri. Dan yang ketiga ghoridatul nau, naluri biologis atau melestarikan keturunan. Nah, berkenaan dengan pernikahan inilah pemenuhan yang memang Allah halalkan. Karena namanya naluri tadi itu sama seperti kebutuhan jasmani atau kebutuhan pokok, dia pun perlu pemenuhan. Jadi kalau kebutuhan jasmani itu rasa lapar, perlu pemenuhan, dia makan, ya. Ada rasa haus, perlu minum, ya. Kalau ngantuk, ini butuh tidur, pemenuhannya. Begitu juga naluri ini butuh pemenuhan. Cuman memang berbeda dengan hajatul udawiyah, kebutuhan pokok. Naluri ini pemenuhannya nggak bersifat pasti, tidak harus sebenarnya. Tapi dia selagi belum terpenuhi, ya, ini ada timbul rasa gelisah. Termasuk juga ini tadi ghoridatun nau tadi, naluri biologis ataupun naluri melestarikan keturunan. Ya, bagi kita yang sudah akil baligh, yang sudah bahasa puber, ya itu Allah ciptakan pada kita ghoridatun nau itu penampakannya itu adalah ketertarikan terhadap lawan jenis. Jadi seorang laki-laki yang sudah balik atau sudah puber ini pasti akan, yang normal nih ya, kita cerita yang normal, itu akan tertarik kepada lawan jenisnya, perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang sudah balik, sudah puber, dia juga ada kecenderungan ataupun ada ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Nah, ini dosakah kita memiliki rasa itu? Tidak. Karena itu adalah perwujudan daripada ghoridatun nau tadi, naluri biologis tadi. Nah, tinggal lagi, ya karena ini memang Allah ciptakan, tadi saya sebutkan, Allah ciptakan manusia berikut dengan potensi kemanusiaan yang ada pada manusia itu, yaitu kebutuhan jasmani dan juga naluri tadi. Jadi ini memang komplit, atau Allah ketika Allah ciptakan manusia berikut dengan kebutuhan jasmani dan juga naluri tadi, ini nggak bisa kita tolak. Ini memang sudah penciptaan Allah demikian. Jadi kita memiliki rasa, seorang laki-laki tadi memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, itu hal yang normal gitu. Hal yang memang seperti itulah Allah ciptakan naluri, perwujudannya itu seperti itu. Nah, jadi Islam itu punya aturan, punya cara bagaimana untuk memenuhi kebutuhan naluri tadi, ya perwujudan naluri tadi, untuk pemenuhan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, atau pemenuhan yang halal. Nah, itulah nikah, ya. Nah, nikah ini. Jadi kalau kita bicara tentang pemenuhan ghoridatun nau tadi, pemenuhan daripada naluri biologis, itu bukan hanya untuk memenuhi kepuasan seksual gitu, ya. Karena memang pemenuhan daripada ghoridatun nau itu memang pasti akan mengarah ke sana.
ya eh, pemenuhan seksual. Nah, kalau bicara tentang pemenuhan seksual ini ya banyak bisa dilakukan. Maaf ya, yang biasa mungkin yang biasa itu seorang laki-laki dengan perempuan ya pacaran berzina, itu juga pemenuhan ya, yang bahasanya itu mau enaknya nggak mau anaknya gitu. Makanya biasa kadang kayak hal-hal yang dilakukan dengan cara seperti itu nanti ya kalau ada anaknya itu bisa dibunuhnya anaknya gitu, dibuangnya ya, digugurkan dan sebagainya, karena dia hanya untuk memenuhi kepuasan seksual saja. Atau kepuasan seksual itu hanya bisa dilakukan dengan cara melacur, terpenuhi juga kepuasan seksualnya gitu. Atau dengan hewan bisa juga. Atau yang sekarang ini yang sedang dikampanyekan sekarang ini yang didukung oleh, ini kan baru-baru ini ada utusan dari Amerika itu utusan dari LGBT. Nah itu sekarang juga bisa kalau bicara tentang pemenuhan perempuan sama perempuan bisa terpenuhi kebutuhan seksual, laki-laki dengan laki-laki bisa kalau bicara tentang kebutuhan seksual. Tapi kita bicara Gorijatun Nau ini bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan seksual. Walaupun memang pasti juga arah ke sana kan, untuk kalau bahasanya Gorijatun Nau itu adalah naluri melestarikan keturunan. Gitu. Walaupun untuk melestarikan turunan tadi itu ada hubungan seksual di situ gitu kan. Tapi tujuannya bukan hanya hubungan seksualnya gitu, bukan pemenuhan untuk seksualnya saja. Sebagaimana tadi, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Karena tujuan dari adanya Gorijatun Nau pada manusia ini Allah ciptakan adalah untuk melestarikan keturunan. Maka disitulah kita diperintahkan untuk menikah. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkannya. Ya, nikahu sunnati, paman lam putusan lirik apa nih saya lupa. Nikah itu sunnahku kata Rasul. Jadi barang siapa yang mengikuti sunnahku maka bukan dia bukan dari golonganku. Jadi tujuan adanya pernikahan itu dalam rangka pemenuhan ataupun itu ya pemenuhan dari Gorijatun Nau tadi itu adalah untuk melestarikan keturunan. Nah, inilah yang halal gitu, yang dibolehkan. Kalau bicara tentang apa tadi gitu kan, kenapa Allah atau Islam melarang gitu? Allah melaknat bahkan ya perilaku orang LGBT ini, lesbian, gay, transgender, biseksual, ya, biseksual transgender. Itu ada Q-nya lagi, kayak Q-nya nih nggak tahu saya apa itu maksudnya. LGBTQ gitu. Ah itu. Sekarang ini tambah lagi dulu saya LGBT, ya. Lesbian, gay, transgender, biseksual, transgender. Nah, kalau bicara tentang itu kenapa Allah laknat? Kenapa Allah melarang perilaku itu? Bahkan dulu itu perilaku kaumnya, ada dulu kaumnya Nabi ya, Nabi Lut ya. Itu Allah azab mereka. Karena itu tadi dengan hanya dalam pemenuhan yang namanya seksual tadi itu memang terpenuhi, tapi tujuan daripada Allah ciptakan Gorijatun Nau tadi untuk melestarikan keturunan apakah terwujud? Apakah tercapai? Kan enggak. Gak mungkin perempuan dengan perempuan hubungan ada menghasilkan keturunan. Begitu juga laki-laki dengan laki-laki jika dia punya hubungan gitu kan. Hubungan sekarang kan udah banyak nih. Kita jangan nganggap enteng persoalan ini. Ini udah banyak di beberapa negara, khususnya di negara barat sana. Pernikahannya itu udah disahkan loh. Resmi pernikahan sejenis ini. Nah gitu. Ya karena mereka, ya kita maklumi mereka itu orang yang tidak beriman. Ya kan mereka hanya berturutkan hawa nafsunya dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Gak boleh dikekang, gak boleh dilarang. Nah kita yang muslim tentu tidak seperti itu. Nah makanya
nikah ini adalah merupakan sunnah Rasul. Ini yang diajarkan, ini yang hubungan yang halal, ya, pemenuhan Ghorizatul Nau tadi yang halal, gitu. Dalam rangka untuk melestarikan turunan, ya. Nah, jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 189 yang saya bacakan di Fatimah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang telah menciptakan kalian dari diri satu jiwa, lalu dari jiwa itu dia menciptakan istrinya agar dia merasa tentram atau senang kepadanya. Ya, jadi ayat ini menceritakan tentang Allah mulanya menciptakan Nabi Adam, gitu kan? Allah terlebih dahulu pertama kali menciptakan Nabi Adam, baru Allah ciptakan istrinya Hawa. Nah, kalau dikisahkan Al-Quran itu dikarenakan tipu daya setan lah, akhirnya Adam dan Hawa ini dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di planet, di bumi ini, ya, di dunia yang kita pijak sekarang ini, yaitu jadinya berketurunan. Nah, inilah kita keturunannya, ya. Karena sudah ya, teripu dengan bujuk rayu setan, iblis emang. Nah, jadi dengan adanya Allah ciptakan dari istri, ya, bagi suami itu supaya merasa tentram, ya, senang. Kalau misalnya mau jomblo itu kan agak gimana gitu. Ya, kalau ada lagunya itu Caca Andika itu makan sendiri, tidur sendiri, ya kan. Semua sendiri, jadi supaya senang. Nah, kemudian juga ayat yang lain Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari diri kalian sendiri supaya kalian merasa tentram atau senang kepada mereka, serta menciptakan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Nah, jadi ayat ini juga, ya, menjelaskan kepada kita Allah itu menciptakan untuk ini laki-laki itu adanya istri-istri, ya, supaya dengan adanya ikatan pernikahan, adanya ikatan dalam rumah tangga ya suami istri ini, kita merasa tentram, sakinah bahasa banyak, sakinah, litaskunu itu ya dari kata sakinah. Nah, jadi merasa tentram, merasa ya senang gitu ya. Selama ini dilakukan sendiri, itu ada tempat untuk berbagi, untuk tempat curhat dan sebagainya lah, ya. Itu nanti akan dirasakan ketika sudah menjalani kehidupan suami istri. Kemudian juga selain daripada rasa senang, ya, kemudian Allah juga menyebutkan ada kata mawaddah. Mawaddah itu rasa kasih. Karena pada dasarnya manusia ini memang makhluk yang penuh belas kasih. Dan pada dasarnya manusia ini sesuai dengan kodratnya itu punya rasa kemanusiaan, punya rasa kasih, dan juga selain mawaddah juga warahmah, sayang. Nah, jadi dari situ Allah ciptakan tadi berkenaan dengan Ghorizatul Nau, ya, yaitu naluri biologis pada kita. Kemudian kita memenuhannya dengan pemenuhan yang sesuai dengan apa yang Allah hendaki, yang sesuai dengan apa yang diajarkan atau sunnah Rasulullah SAW. Maka disinilah kita perintahkan, disunahkan untuk menikah, gitu ya.
menikah ini supaya kita tentram, tenang, ada rasa kasih dan sayang. Ya. Dan apalagi nanti kalau sudah punya keturunan, ya, walaupun memang tidak harus atau tidak pasti yang menikah itu bakal punya keturunan, ya. Tapi paling tidaknya dengan menikah itu tujuan kita itu adalah untuk melestarikan keturunan tadi, punya anak, nanti anak melahirkan lagi, ya, menikah anak kita, jadi kita punya cucu. Mister Lili ini sebaya saya, tapi dia udah banyak cucu, saya belum. Nah, tapi anak banyak 7 anaknya. Alhamdulillah. Kok sekarang banyak, kalau anak orang dulu sedikit misalnya tuh 12 bro. Iya. Jadi, nah itu punya anak, ya, ada rasa apa ya, senang, kasih dan sayang tadi dengan adanya keluarga, bina rumah tangga. Nah itu. Nah kemudian bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa namanya, ya, pesan lah ya kepada kedua pengantin, khususnya kepada Irsandi Pratama sebagai kepala rumah tangga, ya. Nah, memang laki-laki itu adalah merupakan pemimpin daripada kaum wanita, ya. Laki-laki itu pemimpin dalam skup yang paling kecil, ya, dalam rumah tangga. Kalau kita bicara tentang pemimpin ini kan mulai dari rumah tangga, kemudian dari rumah tangga itu naik ke level berikutnya RT, ya, kepala RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, sampai sebuah negara. Nah, itu semua ada pemimpin, ya, dan kita sebagai laki-laki ini adalah pemimpin dalam rumah tangga kita. Apa yang paling skup yang paling kecil. Nah, setiap pemimpin itu dimintai nanti pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban yang mana, ya, apa yang kita pimpin itu kita bawa kemana. Nah, yang perlu dipahami dalam hubungan rumah tangga ini, walaupun laki-laki itu pemimpin, ya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Tapi yang perlu kita pahami dalam hubungan rumah tangga ini, hubungan antara suami dengan istri itu bukanlah hubungan syirkah ataupun macam perseroan gitu, atau semacam kerjasama, bukan. Tapi hubungan suami istri itu adalah hubungan sahabat, gitu, sahabat. Nah, jadi kalau kita seorang laki-laki yang tentunya beriman, yang soleh, kita ingin tentunya mengharapkan masuk surga. Nah, maka tentu kita sebagai seorang pemimpin, kita akan berupaya orang yang kita pimpin, anggota keluarga kita, baik itu istri kita, nanti kalau ada anak kita, cucu kita, keluarga kita itu tentunya ingin supaya masuk surga juga. Kan nggak mungkin Irsandi ini masuk surga sendiri, kan nggak mungkin, kan? Nah, tentunya ingin supaya keluarga kita semua masuk surga. Nah, maka itu kita dalam rumah tangga ini, dalam membangun hubungan suami istri dalam rumah tangga itu adalah hubungan untuk, ya, mencapai surga, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan tadi apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan atau melalui sunnah Rasulullah, yaitu dengan pernikahan. Nah, ini sesuai dengan yang ajaran Islam. Nah, kemudian ada dalam kehidupan rumah tangga ini ada hak-hak, ada kewajiban.
Nah, jadi kalau orang yang sudah memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing ini, itu sebenarnya nggak perlu dibacakan lagi sirot taklik itu. Sirot taklik itu sebenarnya sudah kita udah apa? Ya, karena seorang suami dan istri yang sudah memahami tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing, insya Allah rumah tangganya itu akan berjalan sesuai dengan koridornya atau rel. Seorang suami paham dia apa-apa saja kewajibannya dan apa-apa juga haknya. Begitu juga istri, dia paham apa yang menjadi kewajibannya dan juga apa-apa yang jadi hak. Nah, gitu. Jadi itu sini harus dipaham. Ya kalau kurang paham, ya cari paham ataupun kurang tahu cari tahu, ya. Ya belajar terus belajar. Ya karena Islam ini agama yang sempurna, agama yang paling sempurna. Dia punya aturan yang lengkap. Aturan yang paripurna gitu dalam kehidupan ini, termasuk dalam aturan berkeluarga rumah tangga. Nah, maka itu nanti ada fikih pun fikih rumah tangga ada. Jadi sebagai agama yang lengkap tadi, ya, Islam mustahil nggak punya aturan bagaimana dalam menjalani hidup. Nah, secara garis besarnya yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab suami itu adalah cari nafkah, ya itu pertama. Nah, itu. Kalau istri, apa yang menjadi kewajiban dia? Mengurus suami. Itu menjadi kewajiban istri. Ya. Nah, kemudian juga di samping kewajiban ada hak-hak, ya hak suami apa saja. Ya haknya tentu kebalikan dari kewajiban yang tadi. Atau hak dia tuh yang menjadi kewajiban istri, yaitu diurusin, ya. Hak-haknya diurusi oleh istri, gitu kan, dilayani. Begitu juga si istri yang menjadi haknya itu apa? Dinafkahi. Makanya itu dalam sirot taklik itu ketika suami itu tidak menafkahi istrinya itu bisa jatuh talaknya, gitu. Bisa jatuh talaknya, bisa istri nanti memfasakh, membatalkan ataupun merusak ikatan pernikahan, ya. Kalau talak ini kan mutlak hanya di tangan suami, ya. Kalau istri walaupun dia tidak bisa mentalak, tapi ketika suami ini tidak menjalankan kewajibannya yang menjadi hak-hak istri, dia bisa memfasakh, mengadukan halnya ke pengadilan. Nah itu. Nah makanya ini keduanya harus paham. Dan juga ini yang perlu saya ingatkan, setidaknya dua, ya. Ada dua yang ini perlu dijaga. Ini perlu dijaga. Yang pertama itu talak. Ya talak itu cerai, ya bahasa kita. Nah, talak ini mutlak di tangan suami, ya. Nah maka dalam kehidupan rumah tangga tadi jangan main-mainkan kata-kata talak ini. Walaupun itu hanya sebatas seluruh ataupun candaan gitu, jangan diucapkan. Kalau pun marah gitu, jangan menggunakan kata-kata kuceri kau, atau dengan ancaman atau semacam apa namanya, dia memberikan batasan, umpamanya keluar kau dari pintu ini, cerai kau, keluar istrinya, cerai lah. Gitu. Nah, jadi ini talak ini, ya itu memang hanya mutlak di tangan suami. Ya, sekali dia ucapkan talak, jatuh udah talaknya. Kalau istri mau 1000 kali, mau 1.000.000 kali disebutnya talak kau, dibilangnya sama suaminya, nggak laku itu, nggak ada ya suami istri mentalak gitu. Tapi kalau suami, nah, di seluruh pun ini udah dihitung. Ya, jadi ini talak, kata-kata talak atau kata-kata cerai itu bukan perkara yang untuk dimain-mainkan. Atau ini juga harus pahami, karena mentang-mentang ini hak mutlak suami, ini sedikit ngancam gitu. Jadi senjata sama dia, sama istrinya. Untuk kau cerai kau gitu. Atau senada dengan itu, pulangkan kau ke rumah orang tua. Nah, gitu ya. Itu nggak boleh. Ya. Pulangkan ke orang tua itu maksudnya apa kan? Cerai itu berarti kan dibalikkan ke
wali, ke orang tuanya. Nah, ini yang harus dijaga betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dihindari bagi seorang suami ini adalah jihar. Ya, jihar itu menyamakan fisik istri kita itu dengan wanita yang haram kita nikahi. Terlebih-lebih kepada menyamakan dengan ibu kandung kita. Memang hanya jentiknya aja dia ucapkan suami ini, jentikmu sama kayak jentik mamaku. Itu nggak boleh, itu nanti jatuhnya sama kita ketika kita menggauli istri kita, sama kita menggauli ibu kandung kita. Itu jihar namanya, itu harus dihindari. Ya sini artinya yang disamakan tuh fisik ya. Nah itu fisik, apakah itu rambutnya, apakah itu tadi jarinya, yang penting fisiknya. Nggak boleh kita samakan, kita bandingkan gitu kan. Istri kita itu dengan wanita yang haram kita nikahi, terutama ibu kita, ibu kandung kita. Jihar namanya dalam Islam. Tapi kalau yang kita samakan itu selain fisiknya, umpamanya masakannya gitu ya. Gulai lomakmu nih sama kayak gulai lomak emak bunyinya, iya kan? Pas sama rasanya. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi selain fisik, ini jihar ini perlu ya dijaga, jangan sampai ini terucap. Dua hal inilah paling tidaknya di dalam rumah tangga ini yang harus dijaga oleh suami. Ya, karena itu ada di hak suami atau di tangan suami, semua talak dan jihar tadi. Kemudian yang terakhir mungkin disampaikan di sini terkait dengan pelaksanaan walimatul urus ya, tentang resepsi pernikahan. Hubungan atau interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam itu hukum asalnya itu adalah terpisah. Baik dia dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum. Semua terpisah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat ya, melalui kehidupan pada masa Rasulullah ya, Rasulullah memisahkan antara jamaah laki-laki jamaah perempuan ya, dalam kehidupan baik itu khusus maupun umum. Nah, jadi kalau dalam kehidupan khusus ini memang mutlak ya. Tapi kalau dalam kehidupan umum itu nanti ada kasus perkara-perkara yang memang dimungkinkan untuk tidak dipisah, seperti jual beli ya, kemudian juga terkait dengan haji. Nah, di situ ada percampur bauran gitu ya antara laki-laki dengan perempuan, interaksi laki-laki perempuan, jual beli ya, pedagangnya laki-laki, yang beli perempuan ya boleh gitu. Karena ada memang dibolehkan gitu, hajatul syar'i atau dalam pengobatan. Nah, itu. Tapi kalau tidak ada hajatul syar'i tadi yang memang mewajibkan harus interaksi gitu kan, harus adanya ikhtilat ya, bercampur bauran laki-laki perempuan, itu tidak. Umpamanya tamasya bersama ya kan, atau nonton bersama, atau yang itu tidak hajatul syar'i lah. Ya itu tidak dibolehkan. Nah ini sebenarnya dalam Islam diatur sedemikian rupa. Cuman karena soalannya kita hari ini tidak hidup dalam sistem Islam, ini jadi asing, jadi aneh gitu. Ya padahal kalau kita bicara tentang Islam, sebagaimana disebutkan tadi, Islam ini agama yang sempurna, agama yang mengatur persoalan hidup kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ini Islam mengatur. Nggak ada satupun perkara di kehidupan kita ini yang bebas syariah, itu nggak ada. Semua terikat dengan syariah. Semua ada status hukumnya. Nah gitu. Jadi itu juga dalam kehidupan laki-laki perempuan. Makanya itu nanti dalam pelaksanaan walimatul urus mungkin ada yang merasa yang asing ataupun ya nggak biasa gitu ya. Nah, ini memang inilah yang sesuai dengan aturan Islam. Islam mengatur dalam interaksi ataupun hubungan antara laki-laki perempuan itu dia dipisah. Ya.
Ya jadi itu udah cukup Ustaz. Ada lagi yang mau disampaikan. Itulah ya. Jadi sekali lagi pada kedua mempelai khususnya, bukan hanya mempelai baru, pengantin baru, pengantin lama. Sebab kita intinya kita tuh harus belajar, ya belajar. Belajar itu nggak ada ruginya, ya. Jadi bahkan belajar ini jadi kewajiban kita kan. Utulubul ilma, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya kan. Wal muslimat. Ilmu itu kewajiban laki-laki dan perempuan. Jadi dan juga hadis yang lain, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu itu hingga liang lahat. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata cukup. Itu ya. Jadi intinya dengan menuntut ilmu, dengan belajar, dengan mengaji, kita yang sebelumnya nggak paham jadi paham. Kita yang sebelumnya nggak ngerti jadi ngerti, kan gitu kan. Ada lah ruginya. Ada orang berpaham ataupun berprinsip ini, nanti kalau udah belajar tahu nanti dilanggar dosanya 2 kali lipat gitu kan. Ini berarti niatnya bukan untuk cari tahu gitu. Ya bagus lah kalau kita tahu, kan kita menjaga supaya jangan kita langgar yang kita tahu itu. Gitu kan. Orang-orang kan takutnya gitu, belajar ngaji ini fanatik kali nanti ayah sedikit haram. Ya emang Islam itu seperti itu. Islam itu nggak bebas sebagaimana ya, orang kafir itu memang sini di surganya. Di sinilah memang dia cuma bisa menikmati bebas mau perturutkan hawa nafsu sukanya gitu. Tapi kita ini muslim yang beriman, ya kita yakin adanya hari penghisaban, ada pertanggungjawaban, ya. Kita ini nggak bebas bagaimana orang-orang nggak beriman. Kita ini hidup dunia ini bagi orang mukmin itu seperti penjara. Nah di penjara itu kan nggak bebas kan, ada makan dia ada jam-jamnya, nggak bebas keluar. Gitu lah. Tapi kalau orang kafir memang dari ya surga yang sementara ini. Nah mungkin itulah ya yang dapat saya sampaikan. Ya kita semua ya mungkin di dalam kehidupan rumah tangga ini sebagaimana juga ini ada riak-riak ya, ada gelombang, itu biasa. Ya kita yang udah ini pengantin lama nih tahu lah. Dalam kehidupan rumah tangga itu nggak mungkin mulus saja, nggak mungkin juga, karena hidup kita ini kan juga masalah. Hidup sendiri kan masalah. Gitu. Ya setiap hidup ini pasti ada masalah. Gitu. Cuman ketika orang beriman dengan nggak beriman tuh, ketika diberi masalah ataupun permasalahan, itu menyikapinya berbeda. Gitu. Ya, insya Allah kita bisa menyelesaikannya ataupun melewatinya. Makanya itulah kalau dalam kehidupan rumah tangga ini ada nikah, ada talak. Memang talak itu juga bukanlah hal yang dilarang dalam Islam, bukan haram ya. Itu bukan syariat juga. Karena kehidupan rumah tangga ini nggak selamanya sama kita semua gitu kan. Kehidupan manusia ini ada langgeng sampai mati dua-dua, sampai tua gitu kan, ada juga yang gitu dia. Makanya ibarat seperti kita dalam rumah itu udah bakaran, udah nggak bisa kita selamatkan lagi dan ini mengancam jiwa kita, maka kita harus lari dari pintu darurat. Itulah ibaratkan cerai atau talak itu, kita keluar dari masalah rumah tangga kita yang mungkin berantakan atau apa, ya kita harapnya jangan sampai kan tentunya. Tapi talak itu memang adalah merupakan syariat. Ada nikah, ada talak, ada rujuk lagi juga. Selain ada nikah, ada talak, ada rujuk, gitu. Karena yang ini semua telah disyariatkan. Ya, rujuk itu kembali, ya, menjalin ikatan suami istri kembali. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Ustaz Billy selaku Sohibul Bait. Ini yang saya tahu, ya ini yang
seperti ini ilmunya. Dan juga kepada orang tua kami, tamu kami dari Semelu tadi. Mohon maaf Pak, dari Sia jauh banget. Seperti, nah, tapi itulah agama kita ini, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, pembawa acara. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الهجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله آمين يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ويا مجيب السائلين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأذرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والتوفيق والهداية والصبر والسلامة والصحة بركة علينا خصوصا على هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وذليها وألف بينهما كما نبي محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, kita baru saja selesai mendengarkan tausiah dan juga pesan-pesan dari Ustadz Nawiruddin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bagian dari upaya kita untuk semakin mengeratkan hubungan kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, baik itu yang pengantin baru sebagaimana pesan beliau, juga yang pengantin lama. Karena dalam istilah nikah ini nggak ada lama, nggak ada baru, tetap pengantin baru terus supaya tetap berkesan. Nah, juga pesan untuk yang belum menikah, yang belum menikah supaya kemudian juga bisa mawas diri, kemudian memilih pasangan yang sesuai dengan Islam. Karena kalau di luar sana kita lihat ya begitulah, sekarang dunia ini sudah luar biasa. Dan satu lagi pesan dari beliau yang tidak kalah penting adalah tetaplah berupaya memaksimalkan diri kita untuk belajar. Kayak gitu, Ustaz. Belajar bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna. Kalau kita tidak belajar, kita maka nggak akan paham dengan agama kita sendiri dan merasa asing dengan ajaran yang kemudian kita yakini keimanannya. Mungkin itu yang bisa kita sama-sama dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku MC dadakan pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya dan juga dari apa yang saya perbuat pada hari ini. Kepada jamaah sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Maafkan Bu, Pak. Alhamdulillah. Baik,